Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahda dari kelas A akuntansi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya lah, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya untuk hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertama, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, dan terdiri dari kata oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, serta berbagai hal yang menyangkut pemakaian barang atau kekayaan. Ilmu ekonomi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang segala kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, tentang konsep ilmu ekonomi. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep dasar ilmu ekonomi, mulai dari menjual barang dan membeli barang, meminta uang jajan ke orang tua, hingga menabung uang jajan. Konsep dasar ilmu ekonomi berkaitan dengan 4 aspek, yaitu kegiatan ekonomi, prinsip dan motif ekonomi, kegiatan ekonomi, serta metodologi ilmu ekonomi. Selanjutnya, tujuan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Sedangkan tujuan dari mempelajari ilmu ekonomi ini adalah untuk mencari tahu tentang pengertian dari hubungan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses perekonomian. Tujuan lain dalam mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk mengetahui bagaimana cara kerjasama masyarakat maupun dunia. Selanjutnya, ilmu ekonomi menurut teorinya. Ilmu ekonomi menurut teorinya terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional. Bagian dari ilmu ekonomi makro yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro meliputi fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan nasional, dan tingkat harga. Tujuan ekonomi makro ini adalah memahami berbagai peristiwa ekonomi dan merumuskan serta memperbaiki kebijakan ekonomi. Sementara ekonomi mikro berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Ekonomi mikro merupakan bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu serta rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Contohnya, perilaku konsumen atau produsen, permintaan, penawaran, biaya produksi, dan lain-lain sebagainya. Meskipun penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang ekonomi, ekonomi mikro dan ekonomi makro dan ekonomi mikro memiliki perbedaan, yaitu ekonomi mikro berdasarkan pada tren pembeli dan penjual, sedangkan ekonomi makro berfokus pada berbagai siklus ekonomi seperti siklus utang jangka pendek dan jangka panjang, serta siklus bisnis. Selanjutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya. Mengapa kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya dikatakan langka? Menurut pendapat saya pribadi, dikatakan langka karena menjelang Lebaran atau hari raya ataupun bulan Ramadan, permintaan masyarakat meningkat sehingga mengakibatkan harga kebutuhan pokok itu meningkat. Maksudnya meningkat, harganya meningkat drastis. Itulah mengapa hampir semua barang mengalami kenaikan harga karena faktor tersebut.
Selanjutnya, mengapa pada saat hari raya keberagaman harga barang-barang kebutuhan pokok naik? Seperti yang dijelaskan tadi, harga barang kebutuhan pokok naik saat menjelang Lebaran dikarenakan meningkatnya suatu permintaan masyarakat dan barang-barang kebutuhan pokok yang tidak mencukupi. Karena adanya peningkatan suatu permintaan barang, sehingga memengaruhi harga meningkat. Selain meningkatnya permintaan, ada juga loh hal yang mempengaruhi harga barang pokok, yaitu adanya kartel bahan pokok, rantai distribusi yang panjang, dan faktor iklim. Mungkin cukup sekian dari saya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.